Bab 401 Bibi, kamu sangat tidak sopan. Setelah Glenn kembali berganti pakaian, kacamata hitamnya hampir menutupi separuh wajahnya. Audrey Han yang membelikan kacamata hitam itu untuknya saat itu, sekarang dia memakai topi dan kacamata hitam, seharusnya tidak akan ada yang mengenali mereka. Audrey Han sangat puas, ayo pergi. Glenn buru-buru berlari dengan kaki pendeknya dan memeluk lengan Audrey Han, Mommy, ayo pergi. Oke. Audrey Han dan Glenn masuk ke mobil Paman Nan bersama. Setelah Paman Nan mengantar mereka sampai ke perusahaan, dia berkata, Nona Audrey, Tuan Han berkata saya harus menjemput Anda ke kediaman keluarga Han dalam 1 jam. Oke, Paman Nan. Naiklah ke atas dan istirahat sebentar, 1 jam kemudian baru kita berangkat. Oke, Nona Audrey. Audrey Han naik ke atas dengan Glenn. Awalnya dia ingin membawa Glenn ke kantor dan meninggalkannya di sana, dan kemudian dia turun lagi sendiri, tetapi siapa sangka Glenn bersikeras mengikutinya. Apa boleh buat, Audrey Han hanya bisa membiarkannya mengikuti dan pergi ke lantai 3 bersama. Sekelompok orang itu sangat lesu siang itu, karena mereka bekerja lembur tadi malam. Beberapa di antaranya tidur bersandar di atas meja dan beberapa lainnya bermain dengan ponsel. Singkatnya, mereka tidak terlihat seperti sedang bekerja. Ketika mereka mendengar suara sepatu hak tinggi, mereka semua hanya melirik sejenak. Akibatnya, ketika mereka melihat Audrey Han muncul di depan mata mereka, mereka semua langsung duduk tegak. Bagaimanapun, Audrey Han tetaplah bos mereka, tapi Brianny Zhang tidak terlalu peduli padanya, dan malah mengeluh, siapa dia? Ternyata dia masih berani datang. Semalam menyuruh kita semua untuk bekerja lembur dan begadang menggambar desain. Akibatnya, dirinya sendiri entah pergi kemana dan baru datang sesiang ini, sungguh tidak tahu malu. Mendengar ini, wajah Audrey Han sedikit berubah. Dia biasanya tidak peduli dengan kata-kata seperti ini, tetapi Glenn ada di sini hari ini. Jika dia tahu, dia pasti akan membawa Glenn kembali terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Audrey Han menunduk menatap Glenn. Glenn, naik ke lantai 5 dan cari Bibi Gita, oke. Glenn mengedip-ngedipkan mata hitamnya, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya raut wajahnya yang tersembunyi di balik kacamata hitam. Bibirnya mengerucut tidak puas dan menolak keras, tidak, aku ingin tetap di sini melindungi Mommy. Suaranya yang imut terdengar di ruangan kantor, dan mengejutkan semua orang. Semua orang membelalakan mata menoleh ke arah Glenn yang ada di sebelah Audrey Han. Seorang anak kecil yang lucu dan imut, berdiri di sebelah Audrey Han dengan tubuh mungilnya. Gayanya sangat modis, dia mengenakan topi dan kacamata hitam, tetapi fitur wajahnya yang sempurna dapat menunjukkan bahwa rupa anak itu sangat luar biasa. Detik berikutnya, anak kecil itu berjalan maju, dan kemudian mendatangi Brianny Zhang, Bibi. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang orang lain seperti itu. Tangan Mommy terluka tadi malam, jadi dia tidak bisa datang ke perusahaan. Dan kamu memarahi Momiku tidak tahu malu dan malah membuat Bibi terlihat seperti orang yang sangat tidak beretika. Mereka tercengang, mereka tidak menyangka bahwa anak kecil itu tidak hanya terlihat berkelas, tetapi ucapannya juga langsung mengenai ulu hati orang lain. Seorang dewasa dikatai tidak beretika oleh seorang anak kecil. Betapa tidak kompetennya orang dewasa itu. Wajah Brianny Zhang seketika memeras saat seorang anak kecil mengatainya seperti itu. Kamu, atas dasar apa kamu bilang aku tidak beretika? Apa ucapanku salah? Glenn berkedip dan terlihat imut. Dia melihat ke arah kerumunan. Kakak-kakak yang ada di sini, bukankah tadi aku sudah menjelaskannya? Semua orang mengangguk tanpa sadar. Talita melipatkan kedua tangannya di dadanya dan mencibir Brianny Zhang, yang wajahnya memerak karena marah. Brianny Zhang, bukankah anak ini sudah menjelaskannya? Dia terluka sehingga tidak bisa datang ke kantor. Tapi kamu malah seperti tidak mendengarnya. Apakah kamu tuli atau tidak bisa mendengarkan bahasa manusia? Brianny Zhang, Talita, kamu. Talita mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum,
ada apa denganku?" Kita semua mendengarnya dengan jelas. Setelah itu, dia menatap Glenn dan tersenyum. "Pria kecil, penglihatanmu bagus sekali. Kamu bahkan tahu untuk memanggil kami kakak." Briani memang seorang bibi, mulai sekarang ingat untuk terus memanggilnya bibi, ya. "Kamu, Talita, kamu sudah keterlaluan. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu, kenapa aku harus dipanggil bibi sedangkan kamu kakak? Itu tidak adil." "Oh, jangan begitu. Meskipun kamu hanya beberapa tahun lebih tua, tapi kita berada di jabatan yang sama. Bagaimanapun, kamu adalah seorang wanita berusia awal 30-an. Wajah Briani Zhang menjadi semakin muram. Audrey Han berdiri di sana tidak mengatakan apa-apa. Sama dengannya, dia juga seorang wanita berusia awal 30-an. Tapi untungnya, dia sudah punya anak, jadi dia tidak takut. Memikirkan hal ini, Audrey Han menghela nafas lega, dan kemudian melambai kepada si kecil, "Glenn, kemari." Glenn menghela nafas, dan kemudian kembali ke sisi Audrey Han. Ronnie Lee mengangkat alis, "Nona Audrey, pria kecil yang imut ini benar-benar putramu." Marcel Wang tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Nona Audrey terlihat masih sangat muda, tak disangka dia bahkan sudah memiliki seorang putra, jangan-jangan anak ini. Dia memikirkan sebuah nama di benaknya, tapi saat sudah di ujung mulutnya, dia tidak berani mengatakannya. Audrey Han. Sebaiknya dia tidak mencari gara-gara dengan pria itu. Christy tersenyum dan benar-benar telah melupakan rasa malu dan marah setelah dikatai oleh Audrey Han hari itu. Pria kecil ini sangat imut dan sangat sopan. Begitu Briani Zhang mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah semakin suram lagi. Ucapannya ini jelas sengaja memanas-manasinya. Dia tahu bahwa Christy sedang membalas dendam padanya, karena telah mengatainya meniru saat di ruang rapat hari itu. "Sudah, aku hari ini kesini untuk melihat hasil lembur kalian tadi malam. Aku akan mengadakan rapat dalam 10 menit, semuanya bersiap." Dengan itu, Audrey Han menggandeng tangan Glenn dan pergi bersama. Ketika dia pergi, suasana di ruangan itu tiba-tiba pecah. "Hei, kupikir aku masih punya kesempatan, sekarang tampaknya harapanku sudah pupus." Ronnie Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya, menunjukkan raut wajah terluka oleh cinta. Christy memandangnya, "Bahkan jika dia belum memiliki anak, kamu juga tidak memiliki kesempatan. Cih, apa hebatnya jika memiliki anak? Dia bersama seorang pria tanpa status dan memangnya kenapa jika itu benar anak kandungnya?" Dia semakin tidak tahu malu. Ketika orang-orang di sekitar mendengarkan, Ronnie Lee tiba-tiba memegang dagunya dan tersenyum. "Kalau begitu, dia tidak pernah mengatakan dia adalah wanita Audrey Han. Apakah kita salah paham?" "Salah paham apa? Apalagi jika bukan wanita Audrey Han. Bagaimana bisa Audrey Han dengan mudahnya membuang begitu banyak uang untuk seorang wanita?" "Briani, kenapa kamu begitu berapi-api? Bahkan jika Audrey Han menghabiskan begitu banyak uang untuknya, Audrey Han belum menikah, dan bahkan dikabarkan bahwa dia tidak punya pacar. Tidak ada salahnya baginya untuk mengeluarkan begitu banyak uang padanya, dia juga bukan simpanannya." Briani Zhang mendengus, meskipun dia bukan simpanan, tetap saja dia hanya mengandalkan seorang pria untuk mendapatkan apa yang ia mau. "Yah, aku tidak berpikir begitu, dia juga tidak sepenuhnya tidak kompeten. Jika dia hanya mengandalkan pria untuk sukses, dia tidak akan mengatakan kekuranganmu dan kekuranganku dengan begitu tepat hari itu."